Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Forum MetaMind di bulan Maret. Ya, senang sekali teman-teman dapat hadir di sini dan akan belajar bareng dari suhunya kita di Neurosemantic. Ya, jadi guru saya yang tercinta, yang menjadi mentor saya juga. Eh, dan kita akan bahas sebuah model yang terbaru ya, menurut saya ini model terbaru dari Neurosemantic, yaitu adalah MetaPlace. Dan ini sebuah topik yang sangat menarik karena akan membantu kita untuk mengenal apa yang ada di dalam metanya kita. Nah, seperti apa detailnya? Udah pasti ya. Oh tapi saya lupa, saya checking ada yang belum kenal Bu Mar nggak ya? Nggak ada lah ya, gitu ya. Oke, kalau itu saya nggak perlu memperkenalkan lebih detail lagi tentang Bu Mar. Jadi untuk waktu dan tempat silakan Bu Mar. Baiklah, terima kasih Yudi. Berbahagia sekali loh hari ini. Nggak ada rencana, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Yudi ikut gitu. Jadi saya langsung todong Yudi, yuk bantuin gue yuk jadi moderator gitu ya. Dan sekaligus bahas bersama. Em, Teman-teman, Yudi adalah master trainer dari Neurosemantics di Indonesia. Kalau tadi mengaku saya gurunya, wah beliau master trainernya ya. Masternya Nah, master. Nah. masternya master. So, teman-teman, selamat malam semua. Salam sehat sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada. Saya berasumsi ada yang di Indonesia Timur, udah ada belum ya? Belum. Indonesia Tengah, ada Ibu Ana dari Malang dan juga dari Sumatera, biasanya ada, tapi enggak tahu hari ini hadir atau enggak. Dan pada malam ini, eh, saya ingin mengajak teman-teman berwisata gitu ya. Karena nggak tahu nih, mood saya lagi jalan-jalan terus. Kalau yang bulan lalu kita membahas tentang aktualisasi diri kebutan, bulan ini kok suasananya liburan ya, sebentar lagi mau liburan panjang kan. Jadi kok mood saya tuh kayaknya jalan-jalan terus gitu. Sampai saya tanya teman-teman, forum Metamed kita jalanin enggak ya? Ini jalanin dong Bu. Terus materinya apa? Nah, akhirnya yuk kita jalan-jalan. Teman-teman, acara ini, Forum Metamind, adalah acara yang rutin diadakan setiap bulan. Setiap bulan pada hari Rabu minggu ketiga. Jadi untuk gampangnya, ingat saja tiga-tiga. Pada minggu ketiga, hari ketiga, wah, hari Rabu, selalu ada Forum Metamind di mana eh, kami ingin mengajak teman-teman yang tertarik dengan people development, khususnya untuk self development, untuk diskusi bersama, belajar bersama, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya berusaha berbeda setiap bulan dalam membahas tentang diri masing-masing dan juga orang lain. Sejak akhir Desember, saya mulai membawakan tema-tema yang topiknya berlandaskan pada sistemik. Pada sistemik, saya sempat ngobrol sama Daniel tentang sistemik ini mulai Desember, Januari, Februari tentang aktualisasi diri, dan hari ini kita akan membahas tentang wisata diri yang nanti kita akan lihat juga sifatnya adalah sistemik, cuma sistemiknya dalam diri kita. So, teman-teman, Uh, seperti biasa, acara kita 90 menit. Bagi yang biasa ikut online, ini nggak ada bonus ya, 90 menit sudah termasuk dengan tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan ketik di ruang chat. Nah, silakan ketik di ruang chat atau nanti pada sesi tanya jawab, silakan bertanya langsung. Nanti Yudi akan memandu untuk itu, untuk melihat siapa yang bertanya. Lalu kemudian besar harapan saya teman-teman bersedia on cam. Tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak melihat wajah, waduh kayaknya gimana gitu. Nah kalau teman-teman bisa on cam, kayaknya aku bisa lebih ngobrol asik gitu loh teman-teman. Walaupun sudah malam ya. Jadi kalau ada yang sudah di rumah dan tidak ada dalam gangguan teknis, saya sangat berterima kasih sekali kalau teman-teman mau ngobrol sama saya face to face, walaupun tidak bersuara, tapi wajahnya sudah mengekspresikan dan itulah kita berkomunikasi. Boleh begitu teman-teman? Boleh ya? Sip. Nah kan, untung ada Bu Ana kasih tanda. Baik. Nah, em, teman-teman ada pertanyaan Bu Rani, Bu Lati, maaf puasa nggak apa-apa nih, nggak apa-apa Bu, silakan Bu, monggo. Saya selalu merasa kita ini satu keluarga besar, feel at home Bu, ya, just feel at home.
Itu Pak Teddy lagi ngunyah-ngunyah tuh. Ya Pak ya, sambil buka puasa ya Pak ya. Apa kabar Pak Teddy? Oke, maaf lagi ngobrol kok diajak. Baik, Umar. Halo, apa kabar Pak? Oke, teman-teman, saya akan mulai mengenai materi hari ini dan monggo kalau ada yang mau bertanya ataupun silakan ya. Dan sekali lagi, ada on cam dong, tak kenal maka tak sayang. Kalau lihat wajahnya jadinya seger deh tuh, Bu Rati udah on cam. Kecuali yang sedang di jalan jangan, yang lagi nyetir jangan gitu ya. Baik, teman-teman, Lagi malam di ini jalan Ibu. kita akan membahas tentang wisata. Apakah sudah lihat layar saya? Sudah lihat Sudah, slide saya? sudah Bu. Yud, udah Bu. Hari ini saya coba pakai slide yang belakangnya gambar saya di depan. Kelihatan nggak, Yud? Kelihatan. Oke. Dan aman, Bu. Oke, sip. Belajar style baru ya. Nah, teman-teman, topik hari ini adalah, ini the rules of the game ya, seperti biasa, suara mute, kemudian video on, mau tanya chat langsung, jamnya 90 menit, dan take foto di akhir sesi. Nah, topik hari ini adalah wisata diri. Seperti yang saya bilang, saya kok moodnya jalan-jalan. Kalau bulan lalu kita ngomong soal aktualisasi diri di Butan, wah, bagi teman-teman yang mau tahu, silakan kunjungi Facebook saya. Facebook saya banyak banget fotonya. Bukan buat pamer sih, buat numpang simpen di situ. Jadi saya simpen fotonya di Facebook gitu ya. Nah, kalau mengenai jalan-jalan, saya ke Butan Februari dan sekarang ini udah mau libur panjang lagi gitu. Jadi mood saya benar-benar kok kayaknya suasana liburan. Nah, akhirnya saya mikir forum Metaman kita isi apa ya? Dan akhirnya yuk kita bahas liburan lagi. Tapi kali ini adalah liburan ke diri. Teman-teman, sering nggak liburan ke dalam diri? Coba ketik di chat room. Seringkah liburan? Kalau nggak usah liburan ke dalam diri dulu deh. Kapan terakhir wisata jalan-jalan? Kapan terakhir jalan-jalan? 2 minggu lalu, bulan lalu, jalan-jalan ya, belum ke diri, belum. Jalan-jalan. Mari kita lihat chatnya. Kapan terakhir liburan? Jangan-jangan kurang libur nih. Wah, Ayo, teman-teman, kapan terakhir liburan? Oh, bulan lalu, Bu Dona. eh, Oh, Bu Firma 1 minggu yang lalu. Bulan Desember Desember. kemarin. Oke. Ayo, yang lain nih lagi bingung nih, kapan ya kok terakhir Satu jalan-jalan bulan ya yang gitu ya? lalu. 1 bulan lalu, Putri. Nah, 3 bulan lalu, Desember. Desember, wah, Desember ya, bulan ini ya, bulan jalan-jalan ini. iya Yud, bulan jalan-jalan. Jadi sebentar lagi bulan jalan-jalan lagi Yud, tanggal dua Iya. puluh tujuh liburannya panjang loh Yud. Mm-mm. Kamu libur nggak Yud? Hah? Libur nggak? Pas nanti ini, liburan Lebaran. Iya. Ada libur, libur di waktu Lebarannya aja. Oh, karena kali ini lumayan cuti bersamanya cukup panjang kan ya. Iya. Ya, liburan di kantor beda main 1 bulan lalu. Terima kasih Bu Ah. Ana gitu ya. Nah, ada yang tidak mengetik, mungkin nggak belum bisa mengetik, karena dalam perjalanan, mungkin juga tidak liburan, lagi ingat-ingat kapan terakhir liburan. Nah, bagi yang barusan berlibur atau liburan Desember atau yang ingin berlibur, saya mau tanya, kalau kita liburan tuh wisata ya, wisata, biasanya apa sih yang dicari dalam liburan, teman-teman? Apakah hanya buat healing-healing nggak keruan? Apakah buat menikmati pemandangan? Ada yang menikmati pemandangan, yang dicari pemandangannya. Ada yang dicari kemana aja deh, yang penting udaranya segar. Ada yang begitu. Ada juga yang kuliner. Ada yang kuliner, oh buat pamer di sosmed. Saya kemarin ke Butan itu, saya bilang sama teman-teman, gua mau nulis selama perjalanan, me time. Bagi saya tuh me time mau nulis, ngomongnya begitu gitu ya. Tapi selama saya di sana, saya nggak nulis tuh.
Saya nggak nulis. Satu, ketika saya mau nulis, saya kan ikut tur. Nah, naik bus. Busnya itu ajut-ajutan, karena kota Nepal itu kan macet ya. Jadi saya mabok. Akhirnya saya nggak ngetik. Itu satu. Tapi yang kedua, saya tidak mengetik, karena ngetiknya pasti pakai HP kan. Karena saya tidak mau melewatkan keindahan dari pemandangan di sana. Sayang dong ya, kalau saya jauh-jauh ke sana, kehilangan. Kehilangan pemandangan yang indah, malah fokus ke HP saya. Jadi, kalau saya jalan-jalan, saya adalah ingin menikmati pemandangan. Teman-teman begitu kah? Menikmati pemandangan. Lalu juga kuliner pastinya. Ada yang kuliner? Kalau liburan kuliner? Ya, dan juga adalah saya juga salah satunya adalah suka explore. Saya explore mengapa begini, mengapa begitu. Kok saya mendatangi tiga kerajaan, ya situs-situs bekas kerajaan, di mana ukir-ukirannya beda-beda. Lalu saya mempelajari kok ukirannya begitu ya. Di salah satu tempat kerajaan itu ada ukiran-ukirannya yang Kama Sutra. Lalu kami foto Kama Sutranya, yang mana? Kok begini, kok begitu? Bagi saya, wisata itu adalah fresh air, pasti udara segar, break up dari rutinitas gitu ya. Dan yang kedua juga adalah pemandangan, itu pasti. Semakin saya dekat ke alam, saya merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta. Jadi saya merasakan itu sih, karena menikmati anugerah ciptaannya masterpiece begitu ya. Dan yang ketiga, saya explore yang ada di sana, mempelajari orang-orangnya, mempelajari behaviornya, mempelajari mindsetnya. Teman-teman begitu? Sami atau sama? Iya, sami yo. Nah, kalau yang mau healing-healing biasanya larinya ke kuliner. Nah, kalau saya oke lah, itu dapat makanan dan makanannya nggak aneh-aneh sih. Jadi oke lah, so far masih menikmati soal kulinernya. Tapi kalau saya ke tempat yang sudah pernah saya datangi, kalau yang saya sudah tahu tempatnya, maka saya biasanya kuliner. Makanan yang belum pernah saya cicipi yang mana gitu kan. Jadi mirip-mirip ya teman-teman ya. Nah, itu kalau kita wisata jalan-jalan. Jadi pertama explore, kedua bukan ya, pertama fresh air, break out sejenak. Yang kedua adalah bagaimana menikmati pemandangan, dalam tanda petik mensyukuri keindahan dan anugerah dari Sang Pencipta. Yang ketiga adalah saya explore pastinya. Nah, hal ini yang kemudian mengulik saya ketika bicara soal wisata diri. Ketika saya bicara wisata diri, pertama yang saya pikir ketika saya sedang breakdown, saya lagi capek kerja, ketika saya lagi butuh healing-healing, saya jalan-jalan keluar. Tapi kalau ketika saya sedang stres, saya sedang mumet, saya sedang apa ya namanya ya? Tadi baru ngomong sama Bu Herlin, ini keuangan lagi drop nih gitu ya. Pernahkah saya stop dan kemudian berwisata ke dalam diri saya? Jadi kalau saya lagi stres, saya lagi overload, apakah saya akan terus memikirkan akhirnya overload beneran yang tadinya stres satu jadi stres dua dan selanjutnya ya? Atau saya break sejenak untuk berwisata ke dalam diri kita? Wisatanya dalam tanda petik ya teman-teman ya, wisata diri. Lalu yang kedua tadi, kalau saya jalan-jalan, saya menikmati pemandangan indah. Dan kemudian tadi saya bilang semakin dekat dengan alam, apalagi yang kemarin tuh yang melihat pegunungan Himalaya, aduh rasanya bersyukur banget gitu loh. Bersyukur indah banget ya, pinter ya, wah Tuhan luar biasa gitu. Maka ketika saya breakdown tadi, atau ketika saya berwisata diri, saya jadi mikir, kapan terakhir saya mensyukuri saya sendiri? Pernah nggak saya mensyukuri tangan saya yang walaupun sudah kulitnya sudah mulai keriput, tapi ini tetap tangan saya loh. Pernah teman-teman begitu? Pernah nggak teman-teman menghargai diri sendiri, berapapun harganya, karena itu tak ternilai. Tapi izinkan diri untuk berhenti sejenak. Dan kemudian
wisata ke dalam diri itu step back ya, break ke dalam, istirahat dan menengok ke dalam, kontemplasi istilahnya reflektif. Mungkin Yudi akan bilang mindful. Saya belum tahu, saya perlu belajar lagi dari Yudi mengenai mindful. Namun yang jelas yang saya ini adalah bahwa kita melihat lagi ke dalam diri, di dalam diri juga ada panorama yang indah loh. Ayo panorama, tangan kita walaupun keriput kulitku, tetap aja ini indah karena sudah bersama saya selama ini. Dan kemudian biasanya kita kan hanya melihat yang kelihatan tuh ketika gua ngaca, weh rambut gua masih pendek, oke gitu ya. Waduh ada jerawat atau enggak, itu kan pemandangan yang kelihatan. Bagaimana dengan pemandangan yang tidak kelihatan? Karena kita hidup, kita punya dua dunia dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dunia nyata, ya dunia nyata tuh yang kelihatan secara fisik, yang saya bisa dengar, saya bisa lihat, dan saya juga bisa sentuh dan merasakan. Kata Bu Rati, udah kelihatan abu-abu warna rambutnya. Iya Bu, kemarin saya baru warnain, tapi ya tuh saya masih warnain loh, karena masih pengen tampil cantik gitu ya. Jadi eh, itu yang kelihatan. Kita hidup dalam dua dunia. Yang pertama adalah dunia yang kelihatan, realita eksternal. Betul ya teman-teman? Kelihatan kan? Ada yang tidak kelihatan? Coba deh, pegang barang terdekat di depanmu, coba. Ada apa? Barang yang di depanmu yang terdekat. Pulpen, cangkir, makanan, itu nyata atau enggak? Nyata ya. So, itu adalah realita eksternal kita. Tapi kita juga punya dunia guling, enak banget. Dan juga punya dunia yang nggak kelihatan, yaitu dalam diri kita. Saya tidak bicara soal jantung, ginjal, paru-paru, tapi saya bicara tentang hal-hal yang abstrak. Misalnya imajinasi. Saya berimajinasi besok saya mau jalan-jalan lagi teman-teman. Besok saya fotoin lagi koper saya di bandara ya. Tapi saya ada berimajinasi besok jam segini saya berangkat dan kemudian wah saya mau jalan. Imajinasi. Itu apakah bisa disentuh? Tidak bisa. Apakah bisa dilihat dalam imajinasi? So itu adalah internal kita. Lalu ada apa lagi internal? Ada emosi kita. Saya bisa merasakan emosi kita, tapi tidak kelihatan kecuali saya lagi marah-marah. Kelihatan saya lagi emosi. Atau saya lagi happy, tertawa. Oh, Bu Mar lagi happy. Tapi sebenarnya yang di internal kita, imajinasi kita, perasaan emosi kita, lalu kemudian mindset kita, yang kemudian nanti kita bahas mengenai mindset itu ada belief kita, apa yang kita yakini, kemudian tak nilai-nilai dalam diri kita. Hal-hal yang internal. Jadi teman-teman, ada eksternal, ada internal. Setuju teman-teman? Ya, ada yang tidak tahu bahwa ada dunia internal, apa yang ada yang tidak menyadari bahwa kita setiap hari mikir gitu ya, mikir itu internal loh. Nah, justru hal-hal internal inilah yang banyak menentukan behavior kita secara eksternal. Benar ya teman-teman ya? Jadi kita nggak pernah kuclak-kucluk tahu-tahu misalnya depan saya ada pensil gitu ya. Tahu-tahu saya ngambil aja pensilnya. Enggak. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam yang membuat saya mengambil. Nah, jadi ada internal, ada eksternal, dan kemudian kita mengetahui bahwa yang internal ini yang justru banyak berperan penting, yang mempengaruhi perilaku dan ucapan kita. Sampai di sini, make sense buat teman-teman? Sebelum saya ngajak wisata ke yang internal, ada apa aja gitu. Nah, saya sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau gimana, yuk? Kembali ke Yudi dulu. Oke, thank you Bu Mar. Jadi ada kebetulan ada nih dari Genrawan. Apakah itu tangible dan intangible, Bu? Oke. Tangible dan intangible. Baik. Em,
Kalau tangible dan intangible itu bisa luas ya artinya ya, Bapak atau Ibu Generawan ya? Kayaknya Bapak deh ya. Nah, eh, dalam finance juga ada kan harta tangible, harta ini. Jadi abstrak maupun yang tidak abstrak. Nah, kalau dalam hal yang saya maksud tadi, tangible dan intangible bisa aja ada di eksternal, Pak. Nah, ini lebih kepada tangible, apa ya? Bukan tentang tangible, intangible. Karena secara eksternal kita juga ada nilai-nilai yang intangible dalam financial kan kita bahas tentang tangible, intangible ya. Ya, Ini lebih lebih lebih. kepada pikiran dalam diri kita sih. Gimana Yud mau nambahin Yud? Mm-mm. Silakan. Oke Bu, yang saya nangkap dari Ibu adalah tangible itu mungkin ini analogi lah ya, tapi jangan Hmm. maksudnya dalam konteks ini gitu. Tentu Hmm. kalau di apa yang saya nangkap dari Ibu konteksnya Ibu tadi menjelaskan tangible itu artinya sesuatu yang memang sangat jelas dapat terlihat gitu. Jadi sesuatu yang benar-benar dapat terpegang dengan sangat jelas gitu. Kalau Hmm. intangible itu sesuatu yang ya yang ada di dalam benak kita ada tapi kayak sebenarnya ada gitu. Cuman karena mungkin apalagi buat kita yang belum terbiasa jadi mungkin sama sekali nggak aware dengan keberadaan dari eh, hal tersebut gitu. Jadi itu yang disebut dengan intangible ya Bu. Itu yang saya tangkap sih Bu dari yang Ibu maksud. Ya, kalau tadi yang intangible itu yang tidak kelihatan. Namun tidak, kalau dalam hal kaitan dengan pikiran kita ya tentang diri manusia. Thank you, Yud. Thank you. Nah, saya mau beri contoh antara yang eksternal dan internal ya teman-teman. Ini kan sudah buka puasa ya. Jadi boleh saya mengajak teman-teman semua untuk memikirkan jeruk. Dulu waktu waktu Sincia Imlek saya bilang jeruk papagan, tapi enggak. Saya minta teman-teman memikirkan jeruk warna hijau kulitnya. Sudah? Nah, lalu jeruknya saya mau tahu yang dipikirkan apa? Jeruk Pontianak kah yang jeruk peres atau jeruk limau? Ayo teman-teman. Jeruk Garut. Oke. Siapa lagi? Pamelo. Wah. Terus jeruk pamelo, jeruk Bali ya, jeruk nipis, jeruk Malang. Wah. Nah, sih saya minta mikirin jeruk masing-masing punya jeruknya masing-masing toh. Nah, jeruk masing-masing ini kan berada hanya bayangan tok toh. Nah, yang bayangan ini yang ada dalam pikiran, entah itu gambar atau rasa, itu adalah yang saya maksud dengan realita internal, Pak Genrawan. Ya, jadi di dalam nih maya gitu loh. Nah, lalu teman-teman, saya minta tindak lanjut dengan jeruk tadi. Jeruknya mau yang besar ataupun yang sedang, tolong dikecilin jadi jeruk limau. Sudah? Jadi jeruk limau, tahu jeruk limau? Rasanya bagaimana jeruk limau? Asam? Ya, tolong dipotong jeruk limaunya. Nggak enak. Iya, nggak mau tahu, dipotong pokoknya. Udah dipotong, diperes airnya, taruh di sendok, jangan merinding dulu. Taruh di sendok. Nah, udah taruh di sendok, kasih garam sedikit. Udah pada merinding-rinding belum? Diaduk. Nah, ini semua kan tidak lagi megang sendok kan? Tidak lagi megang jeruk kan? Tapi ada dalam pikiran kita. Ini yang saya maksud dengan realita internal. Dan lucunya, kita merespon terhadap realita internal. Coba yang sendok tadi, yang isinya air jeruk limau plus garam itu dimasukkan ke mulut. Coba. Merinding, ngences, ngences ora Pak Gendrawan. Berasa air liurnya, dan inilah uniknya. Air liurnya asli gitu loh. Ada yang merinding-rinding asli. Tapi sebenarnya tidak ada air jeruk itu secara nyata. Betul? Nah, itu yang saya selalu bilang bahwa kita semua berespon terhadap internal kita yang belum tentu ada secara fakta. Secara eksternal tidak ada. Setuju di sini? Jadi teman-teman, semoga ini memberikan gambaran bahwa kita hidup di dalam dua dunia. Dunia nyata
yang secara fakta tidak ada satu jeruk pun di depan. Kalau yang pas ada ya kebetulan gitu ya. Tidak ada sendok yang kita pegang secara fakta. Tapi secara internal ada karena kita mikirin entah itu ngebayangin atau ngerasain. Dan akhirnya kita berespon terhadap yang internal. Make sense ya buat teman-teman semua? Kalau yang belum make sense, boleh ngebayangin lagi. Jeruknya jangan yang jeruk limau lagi. Jeruk yang lebih gede. Bukan jeruk lemon, yang kuning. Itu airnya lebih banyak lagi. Dan lebih kecut lagi gitu ya. Oke, kalau sudah, saya lanjut ya Yud. Masih ada pertanyaan Yud? Nggak ada. Nggak Hah? ada, Bu. Nggak ada. Oke. Kalau gitu saya lanjut. Nah, Ada Pak berarti, Indra oh Gunawan, ada Pak Indra. raise hand, Bu. Silakan, Pak Indra. Iya Pak, monggo. Indra mute, Pak Indra. Nut. Ya, ini kelihatannya kan ada dua dunia, dunia nyata dan dunia yang tidak nyata atau dunia internal. Kurang lebih dunia internal itu nanti disebut meta ya, kurang lebih Ya, pikiran betul. begitu ya. Iya, iya. Cuman ada juga pendapat bahwa meta itu tidak sekedar pikiran, tapi berpikir mengenai berpikir begitu. Jadi bukan sekedar pikiran, tapi pikiran yang lebih reflektif. Lah itu bagaimana, Bu? Jadi Betul, Pak. pikiran sendiri itu belum tentu meta, kecuali kalau kita berpikirnya sifatnya reflektif begitu. Jadi Iya, kita memikirkan pikiran kita, ada yang pandangan seperti itu baru disebut meta begitu. baik. Terima Bagaimana? kasih. Iya. Terima kasih Pak Indra. So, itulah yang dipelajari di neurosemantik. Nama lengkapnya meta state. Yaitu kita tidak pernah hanya berpikir, tapi berpikir, 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 dan terus berpikir. Itu namanya go meta. Dan hari ini saya mengajak teman-teman untuk berwisata ke meta, tapi namanya meta place, Pak. Jadi kalau yang Iya. meta tadi memang kita selalu berpikir, dan contoh saja ketika saya minta mikirin jeruk limau tadi. Ketika saya ngomong jeruk limau, saya hanya ngomong jeruk limau loh, sudah ada yang ngetik asem. Dari mana pikiran asem itu? Karena begitu ngomong jeruk limau, yang muncul gambar jeruk limau, lalu mulai mikir, ini jeruk asem nih. Dan kemudian kalau asem itu ngences nih. Dan ini adalah proses yang berpikir atas pikiran. Dan ini yang disebut sebagai metastate. Dan benar bahwa kita sebagai manusia tidak pernah hanya satu lapis berpikir, tapi selalu berpikir dan cepat sekali. Dan itu kemudian karena cepatnya kita nggak pernah tahu, atau ada yang tahu dan disebut sebagai reflektif, bisa kontemplasi, dan itu tergantung. Tapi yang jelas memang selalu go meta, Pak Indra. Itu memang Jadi terjadi. kalau sekedar berpikir itu apa sudah meta atau belum, Bu? Oke. Kalau berpikir itu sudah go meta, Pak. Memang ada tingkat dasarnya, yaitu nanti kita bahas di meta place, Pak. Akan lebih jelas lagi. Oh iya, Ya, Pak baik, ya. Bu. Ya, nanti saya akan Ya, lanjut di terima meta kasih. place. Iya, Oke, terima kasih. iya. Baik, saya akan lanjut teman-teman ke slide berikutnya tentang realita eksternal dan internal tadi. Saya ingin mengajak kita pertama mengenali bahwa kita punya dua dunia, dunia realita eksternal dan dunia internal. Lalu kemudian saya mau mengajak kita untuk reflektif sejenak tentang apa yang sering kita lakukan dengan dunia internal kita, ya, dengan dunia internal. Saya ingin mengajak kita lihat anak-anak bercermin. Anak-anak kalau bercermin biasanya ngelihat apa adanya, betul nggak sih? Apa adanya, itu cerminnya itu yang dilihat. Ketika kita anak-anak, kita polos dan kita berpikir apa adanya. Lalu anak-anak mulai melihat cantik ya, wah seneng lihat cermin sendiri. Tapi ketika kita sudah mulai agak dewasa atau sudah dewasa, cermin yang kita lihat belum tentu apa adanya. Ya, yang di sini happy dia berdiri biasa aja, tapi dia seakan-akan melihat dirinya yang sedang champion memegang piala, happy gitu. Pernah nggak teman-teman ngalami gitu? Ini adalah metafor, bukan berarti kita halu, bukan.
Ini adalah metafor yang menceritakan bahwa sometimes dunia internal kita, bukan sometimes ya, sering dunia internal kita itu mempengaruhi apa yang kita lihat. Dan yang lebih repot lagi adalah ketika kita bercermin, cerminan diri yang marah-marah terhadap kita gitu. Alias ngomel-ngomel sendiri. Dan itu kan semua yang internal. Ada dunia internal kita. Ada dunia internal yang membuat kita menjadi hari ini, yang membuat kita ngomong demikian atau perilaku demikian. That's why saya mengajak teman-teman, yuk kita berwisata. Ada apa sih di dalam dunia internal kita? Ya, saya mengajak kita berwisata. Kalau tadi adalah step back sejenak, break sejenak untuk reflektif ke dalam. Jadi go meta, Pak Indra. Lalu yang kedua Ya, juga mulai melihat, mengenali. Kalau jalan-jalan mengenali daerah-daerah pemandangan bagus, mengenali situs-situs ya, dan juga mengenali eksplorasi. Ada apa sih situs ini tentang apa, situs itu tentang apa gitu. Sekarang saya mau mengajak kita step back, reflektif, masuk ke dalam diri, dalam tanda petik bukan berarti masuk beneran, tapi berpikir, berwisata tentang diri kita, internal kita, ada apa saja sih situs-situs di dalam diri kita yang internal tadi, yang membuat kita kalau ngaca itu suka nggak jelas gitu loh. Bisa ngomel sendiri, bisa tersenyum sendiri gitu ya. Karena apa yang kita lihat justru adalah diri dalam diri kita. Nah, situs yang saya ingin ngajak teman-teman lihat itu adalah yang disebut sebagai meta place. Ini gambaran real. So, saya ingin memperkenalkan tentang meta place. Nah, meta place adalah satu model yang diperkenalkan oleh Michael Hall, terbaru ya Yud ya, 2023 ya mulai ya. Ya, Ya, ini 2023. 23 ya. Ya, dan teman-teman juga bisa melihat kalau di YouTube ada Wisdom. Wisdom juga menjelaskan Michael Hall ada 3 YouTube yang menjelaskan tentang ASNS Wisdom. Baru-baru ini Wahyudi juga ada online namanya Wake Up ya Yud ya. Itu juga menjelaskan tentang meta place dikaitkan dengan mindful ya Yud ya. Ya, Bu. Jadi diikuti. Dan hari ini saya ingin menjelaskan sesingkat mungkin tentang meta place ini. Jadi wisata ke dalam meta place ini gambar saya sediain tadi adalah untuk melihat realita tadi ya, bahwa apa yang realita belum tentu sama dengan persepsi kita. Nah, saya akan mengajak teman-teman melihat landscape dari meta place ini. Gambarnya seperti ini. Ada yang sudah familiar dengan ini? So, ini adalah landscape yang diperkenalkan oleh Michael Hall. Ada bukunya, Meta Place, ada video, tadi saya sudah bilang, bahkan ada trainingnya tempo hari bulan November di Bali, 3 hari. Dan saya ingin menjelaskan sesingkat mungkin kita sama-sama ya teman-teman ya, untuk melihat berwisata ke dalam diri, ada apa aja sih dalam diri kita yang mempengaruhi internal, teman-teman. Kelihatan saya menggerakkan gambar ini, internal dan juga eksternal kita. Jadi ketika tadi saya minta teman-teman memikirkan jeruk, itu adalah suara saya eksternal. Betul teman-teman? Dengerin suara saya kan? Dan itu eksternal. Nggak bisa disentuh, tapi ada. Dan ini bisa diterima oleh panca indera kita. Nah, dimulai dengan yang paling awal adalah state. Mungkin ini kecil tulisannya, tapi di sini ada state. Ya. Jadi bermulai dengan state. State itu entah kita senang atau kita lagi stres gitu ya. Dan kemudian di sini ada eksternal. Nah, saya ambil contoh adalah teman-teman lagi santai, kemudian saya minta mikirin jeruk. Ini kan adalah eksternal. Dan kemudian di sini ada tanda panah yang mengatakan ini adalah stimulus response loop. Jadi ada stimulus mikirin jeruk dan kemudian ada yang namanya representation. Ketika saya bilang mikirin jeruk, otomatis teman-teman akan muncul gambar jeruk kan ya? Betul nggak tadi? Ada nggak yang saya minta mikirin jeruk, tapi yang muncul gambar duren? Ada begitu? Jadi
Setiap orang langsung secara otomatis, secara alamiah, itu muncul gambar jeruk. Dan jeruk ini adalah internal yang kita bangun. We build it. Ya, we build it sesuai dengan stimulus yang dari luar. So we build the world inside us. Terus dari mana tahu jeruk itu adalah jeruk? Dari mana tahu yang muncul itu adalah gambar jeruk? Teman-teman punya kemampuan untuk mengambil dari memori, ya. Jadi tahu jeruk dan kemudian teman-teman juga bisa edit gambar itu. Bukan ini yang dia mau, bukan papagan. Jeruk Pontianak tadi Bu Mar bilang, enggak jeruk peres. Bu Mar bilang, tadi Bu Mar bilang jeruk Pontianak langsung jadi Pontianak kayak apa ya? Lalu ketika jeruk peres langsung muncul jeruk peres. Tadi begitu enggak? Gambarnya berubah-ubah karena teman-teman bisa mengedit gambar itu. Dan disinilah representational. Tapi apakah langsung otomatis begitu? Nah, di dalam diri kita ada lagi situs yang kedua. Landmark yang kedua adalah ada belief kita. Ketika muncul gambar yang Bu Mar bilang jeruk tadi, yakin nggak saya bahwa ini jeruk? Ada belief sistemnya. Dan karena saya yakin itu pasti jeruk nih. Makanya muncul gambar itu. Ini semua terjadi begitu cepatnya. Bahkan teman-teman nggak pernah mikirin yakin atau enggak. Ya udah jeruk gitu. So, ada situs yang namanya belief. Ini saya ngomong pakai jeruk dulu ya. Nanti kita baru belajar meng-recognize aja. Malam ini kayaknya kita nggak akan membahas tentang bagaimana merevisi, tapi teman-teman mulai reflektif. Kalau ini di kerjaan gimana ya? Kalau ini dalam hubungan saya dengan anak atau pasangan gimana ya? Ini baru ngomong soal jeruk. So, ada belief, dan kemudian juga ada values-nya. Ada nilai-nilai yang signifikan. Kalau misalnya jeruk, ya udah jeruk. Nggak lucu lagi masa muncul duren gitu ya. Kalau Daniel iseng, Bu, jeruk saya busuk dia bilang. Nah, itu masing-masing punya nilai-nilai sendiri ya, punya nilai. So ada values di dalam diri kita. Dan Pak Indra, tadi Pak Indra bilang selalu berpikir dan berpikir. Ini yang terjadi di dalam diri kita. Jadi ada situs, ada poin yang namanya values dan selalu melalui poin itu. Lalu kemudian setelah values ada permission. Dalam diri kita selalu ada frame. Ini semua sebenarnya layering bertingkat yang terjadi secara simultan. Sangat cepat sekali. Permission. Permissionnya adalah, boleh nggak ya saya mikirin jeruk busuk? Boleh nggak ya? Kayaknya bukan ini deh yang diminta deh. Tapi masa jeruk hijau sih? Kan asam ya. So, ada permission di dalam yang terjadi begitu cepatnya dan teman-teman nggak pernah menyadari. Ketika ada masalah, saya bilang step back, baru kita kenali lapisan mana sih gitu kan. Bagi yang pernah belajar APG atau pernah belajar metastate, kita tahu ada lapisan-lapisan. Dan sekarang Michael membuat lebih eksplisit lagi untuk mengenal apa saja lapisan itu. Jadi berikutnya adalah permission. Dan setelah permission, kita mulai ada identity. Masa mikirin jeruk aja nggak bisa sih, kok kan udah segede ini. Jadi ada soal identitas. Bisa nggak gua? Siapa gue mikirin jeruk? Nah, kalau hal mikirin jeruk mah nggak penting ya. Jadi mungkin soal identitas tidak muncul. Tapi kalau soal kerjaan, itu akan muncul. Siapa gua? So ada muncul sense of identitas kita. Nah, kalau tadi misalnya ada teman-teman yang disuruh mikirin jeruk tapi jeruknya nggak jelas. Kemudian mulai menyalahkan diri. Gile, masa gue mikirin jeruk aja nggak bisa? Dan mulailah muncul krisis identity. Ternyata gue nggak pede ya. Ternyata di situ layering identity-nya muncul. Identitasnya. Ada yang tadi ragu-ragu mikirin jeruk? Nggak ada ya. Atau ada yang ngomel, Bu Mar sebentar jeruk Pontianak, sebentar jeruk peres, maunya jeruk apa sih? Kayaknya gue dikerjain deh. Jadi ada identitas muncul.
Dan kemudian berikutnya ada juga metafor. Metafor ini adalah bagaimana kita menganalogkan dengan suatu gambar. Bisa jadi muncul kalau mikirin jeruk, bisa jadi muncul, bisa jadi enggak. Tapi metafor ini ada di dalam metaplace ini. Dan ketika sampai di level ini, di sini sudah ada campur tangan background knowledge kita. Jadi ketika muncul values permission lalu background knowledge, oke, jeruk itu kalau jeruk peras warnanya hijau. Bu Mar kan terakhir ngomong jeruk peras. Berarti warnanya hijau tuh. Yang kalau diperas manis nih. Nah, ketika background knowledge ini ada campur tangan konsep kita, bagaimana kita memahami sesuatu, ada campur tangan dengan pembelajaran kita dari masa lalu, dan juga understanding kita. So, ini terjadi begitu cepatnya dalam diri seseorang, bahkan kita tidak pernah menyadarinya. Bagi seorang konselor, bagi seorang terapis, bagi seorang coach, atau siapapun yang ingin memahami cara berpikir orang, konsep ini penting untuk kita pahami. Ini yang sedang terjadi. Ternyata background knowledge-nya tidak mengizinkan dia berpikir seperti itu, misalnya. So, ini adalah background knowledge di mana ada konsep learning, bahkan ada culturalnya, budaya juga mempengaruhi. Dan dari background knowledge ini, biasanya kita akan langsung proyeksi ke depan. Proyeksi ke depan adalah misalnya imajinasikan jeruk. Ya, seandainya jeruk itu jeruk ini jadi lebih kecil, jadi jeruk limau. Oke, langsung ambil dari background knowledge. Jeruk limau itu seperti ini. Dan kalau jeruk limau itu biasanya asam. Makanya muncul kata asam. Lalu kemudian proyeksinya, ini bakal asem nih, bakal ngeces nih. Wah, Bu Mar pasti suruh motong nih. Nah, bagi yang udah tahu, Bu Mar pasti suruh motong, sudah mulai memproyeksikan, lalu mulai antisipasi, siap-siap nih. Bu Mar pasti suruh motong nih, suruh bayangin nih, pasti dulunya merinding-rinding. Pasti kita bakal merinding-rinding. Sudah antisipasi dulu. Belum kejadian, tapi sudah memproyeksikan ke future. Atau ekspektasi. Nah, tungguin aja, pasti disuruh ngebayangin minum. Ini hanya sebuah jeruk. Bagaimana kalau tentang perjalanan hidup kita? Belum kejadian karena dulu punya trauma. Belum kejadian kita udah takut dulu misalnya. Ada yang begitu? Ya. Saya punya training. Bu Mar bootcamp 9 hari. Belum jalanin udah, 9 hari. Udah siap-siap dulu, kagak deh. Gitu ya. Nah, udah begitu. Karena background knowledge. Nah, Bu Ana baru jalan-jalan 12 hari. Trainingnya sekalian 12 hari. Asik kan? Yang udah pernah ikut training 10 hari, 9 hari. Wah, asik kan gitu. Jadi background knowledge membuat kita langsung imajinasikan tentang apa yang bakal terjadi padahal belum tentu terjadi. Dan itu juga melalui serangkaian belief, values, permission, identity, metafor tadi. Make sense buat teman-teman? Sampai di sini saya akan stop dulu kalau ada yang mau bertanya. Saya berusaha menggunakan bahasa yang sederhana, tapi kalau masih tidak sederhana, mohon maaf, tolong ditanya ulang kalau misalnya ini. Saya stop dulu ya, Yud ya. Oke, Kalau ini. thank you, Bu. Ini ya teman-teman ada yang mau bertanya atau mungkin berpendapat. Jadi ini sebuah konsep ya yang memang sudah berusaha Bu Mar jelaskan dengan bahasa yang sangat simpel. Kalau kita yang sudah agak terbiasa dengan terminologi ataupun proses dari neurosemantik, ya, data ini menurut saya sangat menarik ya, Bu. Jadi artinya eh, dengan Metaplace ini membantu kita untuk aware dengan kita sedang berada di mana gitu. Nanti mungkin Ibu akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi tadi juga Ibu Mar udah katakan di awal bahwa kita berespon terhadap realita internal kita, sehingga kita jadi tahu bahwa ternyata ada tempat nih di dunia internal saya yang bukan saya kunjungi, seringkali bahkan tidak dikunjungi, tapi ada gitu ya, dan kemudian itu yang menjadi dasar saya bertindak, berucap, dan melakukan gitu. Nah, jadi ini tadi ada beberapa meta place yang sudah dijelaskan oleh Bu Mar dari representasi, dari memori, dari antisipasi ke depan, dan sampai ke belief
dan lain-lain gitu ya, Bu. Mhm. Nah, ada yang mau bertanya? Oh, kapan ada dari Anyan? Pak Malah Bu Anyan. Mar mau tanya, kapan mulai ada lapisan-lapisan meta? Wah, ini bukan Wah, pas Lebaran, jadi ada lapisan kue lapis enggak ya? Oke. kue lapis mau kok Anyan. Ya, kok Anyan, lapisan meta itu terjadi dari awal. Memang terjadinya sangat cepat sekali sehingga kita tidak menyadari. Tapi begitu ada stimulus kita langsung berpikir dan otak kita nggak pernah berhenti berpikir. Jadi going meta itu selalu terjadi dan tidak pernah berhenti. Bahkan dalam tidur pun terus terjadi kan bisa mimpi dan segala hal yang Hmm. bersangkutan. Tapi itu go meta otomatis terjadi kawannya. Ya, dan ini sekaligus menjawab Pak Indra Gunawan tadi bahwa bagaimana go meta. Memang betul manusia itu nggak pernah hanya ngelihat, oh jeruk, oke tiba-tiba muncul celung jeruk, enggak. Pasti akan mencari gambar jeruk kayak apa, jeruk yang diminta oleh Bu Mar kayak apa. Itu kan pasti go meta untuk mencari-cari gambar. Ya bener nggak ya ini yang diminta ya? Boleh nggak ya gue mikirin yang jeruk yang lain ya? Itu pasti ada ya dan terjadi begitu cepatnya. Lanjut Bu, ada dari Kuanyan ya berarti. Dari Iya, sisi usia berapakah sudah ada atau dari bayi kah? oke. Iya, itu terjadi sejak kita punya pikiran, Pak Anyan. Betul ya gitu ya, sejak kita bisa Ya, berpikir ya. jadi kalau paling lengkap setelah ini ya Bu, prefrontal cortexnya istilahnya secara otaknya itu makin kuat setelah apa? Eh, prefront yang bagian di sini Prefrontal prefrontal cortex ini, cortexnya itu ya, istilahnya sempurna lah ya bahasanya sempurna. Maka iya, kemampuan reflektifnya makin meningkat gitu Bu. iya. Em, itu adalah saat mereka udah mampu memberi meaning. Hmm, Jadi sejak dalam janin pun, seketika mereka bisa mendengar, mereka hmm, bisa bukan mendengar ya, anak bayi kan mulai dari rasa intuitif rasa. tadi ya. Hmm, Begitu dia feeling sesuatu, dia akan langsung ketika dia mendengar sesuatu, misalnya papa mamanya lagi berantem gitu ya. Lalu dia mendengar suara itu, lalu dia merasakan gak nyaman, maka dia akan langsung mengkaitkan kalau suara ini bikin gak nyaman. Contohnya begitu. Ya. Lalu ketika bayi yang baru lahir, eh, dia mulai mulai belajar gerak-gerak dan ketika dia gerak-gerak melihat mamanya tertawa, papanya, oh berarti saya perlu banyak gerak nih supaya mama papa tertawa. Itu kan dia berpikir mengkaitkan eksternal dengan internal. Walaupun belum sekaya ketika mereka sudah punya prefrontal lobus yang di depan ini nih, yang kalau anak bayi kan ininya apa namanya apa ubun-ubunnya kan lembek tuh hmm, ya kalau bayi hmm. ya. Dan mereka mulai keras, usia berapa tuh katanya 11 tahun, dan di situ mereka sudah mulai lebih kompleks pemikirannya dan semakin lengkap dan semakin lengkap. Tapi Go Meta itu dari mulai berpikir secara alamiah udah terjadi. Mudah-mudahan menjawab. Ya, Oke, silakan. Bu thank Mar. you. Ini ada Bu Rati, raise hand, monggo Bu. Ya, Ya, silakan Bu terima Rati. kasih Bu Mar. Berarti apakah dengan melakukan wisata diri, Mhm. metaplace-nya kita gitu, Mhm. metaplace-nya diri sendiri, berarti kan di situ ada pengalaman, di situ ada pengetahuan, di situ ada teringat respon-respon yang pernah didapat dari pihak luar kita terhadap terhadap perilaku kah, gestur kita kah, bahasa kita kah gitu, itu bisa menjadi referensi kita untuk memberi uh, respon kepada pihak lain. Iya, Atau ada request atau ada permintaan lah gitu ya, request lah ke kita untuk uh, mencari solusi kepada kita. Itu bisa menjadi referensi nggak internal diri kita untuk memberi jawaban? oke. Kalau yang pertama, iya, bahwa ini terjadi dalam diri kita demikian cepatnya, dan kita memberi respon terhadap yang di dalam ini. Cuman ketika Ibu bilang bagi kalau ada request, boleh saya bantu saya lebih paham lagi Bu. Ketika ada request tuh maksudnya gimana? Ada yang datang bertanya, Mhm.
katakanlah generasinya berbeda nih dari saya Oke. misalnya, nih anak-anak Gen Z misalnya, Bu, kalau ini gimana, Bu, kalau itu gimana? Misalnya dalam dunia kerjanya, mereka baru masuk ke dunia kerja, Bu, saya ditanggapi begini sama pimpinan, saya harus apa, misalnya gitu. Nah, untuk memberi jawabannya, selain kalau punya referensi ilmiah, barangkali itu bisa pengetahuan ilmu. Namun ada juga berdasarkan referensinya adalah pengalaman diri sendiri nih. Kalau saya sih begini gitu. Apakah itu menjadi hal yang valid untuk memberikan jawaban? Oke, baik. Nah, di sini ini contoh yang baik untuk saya jelaskan nanti ya, Bu. Jadi ketika ada stimulus di kantor, ada anak muda menanyakan, Bu, ini baiknya bagaimana? Begitu kan, Ibu? Lalu Ibu muncul di dalam representasi. Oh, saya belum share screen, tapi saya udah main nunjuk-nunjuk aja. Sebentar ya, Bu, tak tunjukin dulu screen-nya. Ya. Oke, jadi udah kelihatan screen-nya kah? Ya, kelihatan. Oke, so ketika ada stimulus, anak muda datang ke Bu Rati, Bu, ini bagaimana nih solusinya? Ini ada case begini-begini. Maka Ibu ketika mendengarkan ini, representasi langsung muncul nih, oh ada case ini nih. Dan ada case ini, oh ini yang dia hadapi. Tapi kemudian Ibu akan editing juga, oh bukan ini yang dia hadapi, karena kata-katanya berubah lagi, oh ini yang dia hadapi. Jadi ini bisa terus-menerus ya. Nah, kemudian apakah Ibu akan langsung respon? Enggak. Ibu akan mulai melihat apa yang saya yakini tentang anak ini. Anak ini tukang nanya, padahal dia udah punya jawabannya. Misalnya ya Bu ya. Lalu ada values dalam diri. Saya nggak mau swap. Ngerti ya, swapin. Bantu dia, tapi saya mau melatih dia berpikir misalnya. Nah, kemudian ada permission. Iya nggak sih ya? Dia nanya gue nggak kasih jawaban. Tapi malah nanya dia, oke nggak ya? Oke lah, kalau nggak anak ini maunya nanya melulu, nggak pernah mau mikir. Misalnya, Bu. Maka Ibu kemudian akan mulai mikir, kalau saya nggak ngasih jawaban, saya tanya dia, saya jadi orang jahat nggak ya? Saya akan melalui serangkaian ini, Bu, sebelum Ibu merespon. Jadi nggak langsung merespon, tapi ada melalui serangkaian ini. Nah, ketika serangkaian ini, nah saya belum selesai sih, masih ada di atas lagi nih. Ketika Ibu merasa gue jadi orang jahat nggak sih? Ya nggak apa-apa deh, gue jadi orang jahat, tapi paling nggak anak ini berkembang. Jadi metafornya seakan-akan saya adalah ibu yang mengembangkan mereka. Contoh ya Bu ya, contoh. Nah, di sini akan langsung masuk ke background knowledge. Apa yang saya pahami tentang anak ini? Jadi bukan lagi soal pertanyaan yang dia tanya. Tapi apa yang saya pahami tentang anak ini? Anak ini tukang nanya, tapi dia nggak pernah mau mikir. Oh, bisa jadi karena dia nggak pede. Karena dia selalu kalau nanya, jawab disalahkan. Oh, iya juga ya, jangan-jangan dia nggak pede. Nah, bisa jadi berubah kan, Bu? Tadi maunya bantu dia, kemudian pikirin soal PD-nya dia. Masuk lagi di sini, naik lagi. Apa ada tentang PD? Jadi gimana? Jadi saya perlu melatih dia supaya lebih pede. Artinya apa? Saya ngetes dulu ya, mulai berimajinasi. Saya coba tanya dia dulu ya. Jangan-jangan memang dia nggak tahu. Nah, imajinasi nih. Lalu antisipasi, lalu mikir lagi, what do I believe? Dan ini akan terjadi terus-menerus seperti itu, Bu. Sampai kemudian, nah berikutnya, Ibu akan mulai mengambil keputusan. So, lanjutan dari ini, setelah mulai mikir, nah kita udah nggak cerita jeruk lagi ya, cerita tentang case yang Ibu Rati sampaikan. Sampai mulai mikir, anak ini tukang nanya, nggak pernah mau mikir. Tapi ketika ingat background knowledge, anak ini sebenarnya nggak pede. Jadi, saya believe bahwa anak ini perlu pede. Tapi kemudian imajinasi, kalau supaya saya akan coba nanya, saya berharap saya nanya, pelan ngetes dia udah punya pengetahuannya atau belum. Tapi saya udah antisipasi nih, kalau memang dia tukang nanya gitu. Nah, di sini terjadi banyak sekali, cepat sekali, sampai kemudian ngambil keputusan, ya deh, saya mau ngetes dulu nanya dia. Ya, jadi belum ngasih jawaban nih, cuma ngetes doang nanya dia, kalau dia bisa jawab berarti dia punya pengetahuannya gitu ya. Dan ketika udah mulai masuk ke decision, ngomong-ngomong sebelum saya lanjut teman-teman ngikutin nggak yang saya jelasin?
Ngikutin, saya lihat Bu Ami ngangguk-ngangguk, Pak Teddy ngangguk-ngangguk, Pak. Oke, baiklah. So, saya berpikir cepat sekali ya di dalam diri saya juga. Jadi kalau ada wajah, kelihatan responnya, saya jadi lebih lega. Baiklah, terima kasih. Jadi ketika Ibu mengambil decision, oke, saya bantu, saya mau bertanya aja ke dia, tidak jawaban. Lalu ada muncul intensinya apa? Wong dia nanya, gue nggak ngasih jawaban, malah balik nanya. Karena intensi saya nanya ini adalah untuk mengetes, menguji apakah memang dia nggak tahu sama sekali, atau soal dia nggak pede. Oke. Nah, ketika sudah terjadi begini, selalu muncul ada ekologi. Ya Daniel ya, Daniel sering bertanya hal-hal yang soal ekologi. Ekologi, pantas nggak ya? Membantu nggak ya? Membahayakan nggak ya? Merugikan nggak ya? Wong dia nanya kok, masa gue tanya balik? Ekologi itu adalah tentang keseimbangan, tentang pantas atau tidak secara sosial lingkungan, tentang membahayakan atau tidak, merugikan atau tidak, mengganggu atau tidak. Nah, ketika Bu Rati berpikir bahwa dia nanya, saya nanya lagi nggak apa-apa, karena saya mau dia berkembang, saya mau nguji ini soal PD atau nggak tahu, tapi ekologis nggak ya? Ya, saya akan mulai lagi muncul nih. Oke, akan ekologis kalau saya tanyanya dengan separuh bercanda, misalnya. Saya akan nanyanya dengan nada yang berbeda, misalnya. Muncul lagi, belief lagi. Nah, cepat sekali berpikirnya seperti itu. Dan ketika udah terjadi, proses yang berikutnya adalah tentang gestalt. Gestalt itu adalah sebuah istilah, sekaligus juga adalah sebuah pendekatan, yaitu gestalt teori. Gestalt teori itu adalah menceritakan tentang bagaimana, dari Fritz Perls, menceritakan tentang bagaimana menyatu, merge in. Kita tidak membahas teori itu, tapi ingin membahas istilah gestalt itu adalah menyatu. Contoh dari gestalt ya, saya kesampingkan dulu mengenai metaplace. Contoh dari gestalt adalah begini. Teman-teman tahu teh manis? Ya, ambil satu gelas yang bening, teman-teman taruh daun teh ya, lalu taruh gula pasir, kelihatan gula pasirnya? Ada daun teh, ada gula pasir, lalu teman-teman kasih air panas yang baru mendidih. Lalu teman-teman aduk. Jadinya apa? Teh manis. Masih kelihatan nggak gulanya di mana? Udah enggak. Daun tehnya mungkin masih kelihatan, tapi udah berubah airnya. Rasanya berubah. Itu namanya gestalt, teman-teman. Itu namanya gestalt. Jadi, ketika dalam hal contoh yang tadi, gestalt itu adalah semuanya menjadi satu. Dan ketika semuanya udah nggak kelihatan yang mana belief, yang mana values, yang mana decision, udah nggak kelihatan. Yang jelas, yang muncul adalah perilaku. Nanya dia. Teman-teman kan selama ini hanya mengobserv yang kelihatan toh. Atau yang kedengaran. Kedengaran dia bertanya, kelihatan ekspresinya gitu ya. Tapi yang terjadi dalam pikiran tuh ini. Metaplace ini. Jadi, inilah situs-situs, tanda petik ya, yang ada dalam pikiran kita tentang metaplace, dan kami berusaha memperkenalkannya, dan ini adalah di tahap recognition, baru tahu aja, oh ada ini toh, oh ada ini toh, oh ada ini toh. Gitu. Ya, di dalam sesi ini saya ingin mengajak teman-teman mulai mereflektif. Dikala teman-teman sedang bergembira, ada apa di dalam diri? Biasanya kalau lagi happy nggak pernah dipikirin ya. Tapi kalau lagi stres, mulai mikirin, gue stres, apa yang muncul dalam pikiran gue? Wah, mulai apa sih yang saya yakini, apa sih yang ini, dan kemudian muncul dan muncul. Terus ini loh yang terjadi. Jadi saat kita berwisata diri, bawa ini, yang mana nih yang sedang mengganggu saya? Nah, untuk treatmentnya ada lagi, yang mengganggu yang mana, sehingga perlu dilakukan mana. Nah, kalau itu sih perlu ikut training deh, nggak mungkin dibahas di sini ya. Tapi boleh teman-teman ceritakan masalahnya apa yang sedang dihadapi. Kita coba-coba lihat yang mana yang mengganggu.
Karena inilah meta place. Dan kalau tadi saya bercerita ada loop, teman-teman lihat gambar saya, ada loop ini kan ya, stimulus respon. Nah, kalau yang loop yang kedua adalah ini ke atas, feed forward loop namanya. Yaitu ketika Bu Rati berpikir tentang anak ini tukang nanya nih, gua nggak mau dia nanya terus, dia perlu belajar. Jadi eh, boleh nggak ya gua nanya dia gini. Lalu kemudian muncul, jangan-jangan dia nggak pede. Iya loh, jangan-jangan dia nggak pede loh. Jadi jangan. Nah, ini kan feed forward. Kita merespon atas yang internal itu. Make sense buat teman-teman? Make sense, Bu. Ya, saya akan lanjutkan sedikit lagi bahwa loop ini oleh Michael Youth itu dijelaskan bahwa information in, energy out, informasi masuk, kemudian energy out. Dan orang yang banyak berproses di dalam diri sendiri, energinya ada di dalam, kalut sendiri. Pernah ada orang yang mikir terus di dalam, nggak keluar-keluar. Hmm. Akhirnya stres Overthinking sendiri. jadinya. Ya, overthinking. Dan kalau overthinkingnya mau happy atau enggak, tetap aja energi di dalam. Dan kalau energinya adalah membahagiakan, dia akan senyum-senyum sendiri, masih mending. Tapi senyumnya nggak ada, stres sendiri. Atau stres sendiri akhirnya jadi penyakit. Oke? So, saya sampai di sini, saya stop share dulu. Monggo, kalau ada yang ini, saya serahkan kembali ke Yudi. Yud, gimana ya? Saya pikir. Di metaplace saya tadi kirain Ibu mau ada tambahan, mau ada sedikit lagi yang mau dijelaskan. Enggak, Oh Ibu? ya itu, yang Oh, energi gitu. in, apa? Oh. Saya punya representasi atau ekspektasi ya, berarti saya di ekspektasinya berbeda dengan yang Bu Marin gitu. Kenyataan ya. Pas tadi saya punya ekspektasi udah terrepresentasi ekspektasi, oh kayak gini, oh ternyata oh itu gitu. Oke. Wah, ini membantu saya jadi lebih mengerti, Bu. Mau saya apa yang sedang terjadi di benak saya, jadi at least lebih aware ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau bertanya untuk menganalisanya, ada dari Pak Ebes kali ya. Pak Ebes mirip dialog internal ya, Bu? Iya, em, dialog itu kan kalau kita sadar ya, kita sadar bahwa saya sedang berdialog dengan diri saya sendiri. Saya berdialog habis ini, habis selesai online, kok mau makan? Jangan deh, udah malam masih masak makan sih. Udahlah, jangan kebiasaan makan malam, nanti nggak bisa tidur, badan gemuk. Itu saya dialog, karena saya ngomong sendiri dengan diri gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, bukan, bahkan tanpa kita sadari, terjadi begitu cepatnya aja gitu. Terjadi begitu cepatnya dan tahu-tahu kita udah melakukan sesuatu atau berucap sesuatu. Itu sih, Pak. Jadi dialog kalau kita sadari dan juga bisa kita nggak sadari, dan itu jawaban saya, Pak Ebes. Mudah-mudahan menjawab Pak Ebes. Ada yang mau ditambahkan aja terhadap pertanyaan Pak Ebes? Enggak, Bu. Ini ada Daniel, Bu, raise hand. Sebelum nanti ada Silakan. Bu Rosida. Oke. Mar, Silakan, Dan. um, Where are you? konsep Oh, kamu udah kon jadi kuda ya, Dan? sapi, Bu. Oh, sapi, bukan kuda. Aku lagi berusaha memahami itu apa. Dalam belief system saya, gambar ini kuda. Oh, salah ya. Saya mau coba pakai avatar, tapi malah nggak bisa ganti lagi. Ya udah jadi sapi sebentar. Oke, Bu. Silakan. uh, Konsep ini bisa selalu dipakai nggak dalam konteks terapi orang? Itu Oke, yang pertama. oke. Yang kedua, ini ada pertanyaan yang menurut pandangan Bu Mar seperti apa? Ini kan Michael menciptakan ini, bilangnya soal mind. Ada yang saya masuknya soal brain. Misalnya otak seorang psikopat itu beda sendiri. Katanya orang neuroscience bilang itu dioperasi baru baik. Nah, menurut Ibu gimana itu? Baik. Terima kasih, Daniel. Nomor dua, saya bisa menjawab dengan cepat bahwa saya tidak tahu jawabannya. Oke, thank you. Selesai. Karena saya bukan neuroscience. Sekali lagi, bagi yang, kalau Daniel sih udah sering tahu, sering saya bilang bahwa pisahkan antara brain dengan mind. Kalau brain adalah otak secara fisik, ya, mind itu adalah sebuah konsep. Saya sendiri
dari tahun berapa saya kuliah psikologi, saya suka banget dengan mata kuliah faal, dan saya sangat suka dengan berpikir. Saya sampai nanya, kapan ada operasi otak, saya mau melihat gitu. Dosen saya ketawa gitu ya. Karena saya mau melihat dari barangnya langsung sebuah otak manusia, di mana letak berpikir. Waktu saya belajar faal, hanya ada tentang gambar sebenarnya berbentuk elektromagnetik masuk dalam memori kita adalah short term dulu, temporary dulu, short term, long term, lalu kemudian kalau bentuknya gambar pakai albi apa saya pun udah lupa namanya yang apa sensori mata, sensori telinga di sini, mata di sini. Saya tahu itu secara organ, tapi terus berpikir lalu give meaning. Bagaimana tahu meaning itu yang dipilih tidak ada secara otak, Daniel. Makanya dibilang secara konsep. Nah, konsep ini yang kemudian kita yakini. Bagaimana saya bisa yakini? Karena saya praktekkan. Saya praktekkan, saya jalankan dan melihat bagaimana orang-orang transform atau orang-orang menemukan sesuatu dalam hidupnya melalui konsep-konsep yang diajarkan. Saya sendiri udah di dunia ini 20 berapa tahun dan 22 ya. Dan ini terjadi gitu dan menjelaskan. Jadi kalau tanya saya soal otak psikopat dioperasi sembuh, gue nggak tahu deh dah. Itu perlu nanya dokter langsung. Ya, perlu tanya Enggak, saya dokter langsung. penasaran gini loh, konsep itu kan jadi tidak relevan ketika hardware-nya yang rusak. Oke. Dan sebaliknya, mind and body is one system. Hardware saja, fisik melulu saja tidak akan membantu juga kalau tidak didukung oleh mindset dia, softwarenya. Contoh, ini sudah cerita umum, tapi saya waktu itu tahun 2002 tuh cerita ini belum muncul. Saya berada waktu itu saya ke Amerika belajar tentang NSNLP dan juga saya belajar untuk anak-anak kebutuhan khusus. Dan saya, ada teman saya, dia adalah bukan kepala sekolah, dia adalah BP dari sebuah sekolah khusus anak-anak berbakat gifted, oke. Dan dia cerita bagaimana pengalaman dia waktu itu adalah ada kelas 2 kelas A dan B, di mana dimulai dikategorikan yang kelas A itu adalah anak-anak yang IQ-nya lebih tinggi rata-ratanya daripada kelas yang kedua, kelas B. Oke, jadi A IQ lebih tinggi, yang B IQ-nya di bawah yang kelas A. Nah, lalu gurunya di awal semester masuk ke kelas B, lalu memberitahu ke anak-anak kelas B bahwa kita adalah ke anak-anak yang IQ-nya di atas kelas A. Mari kita tunjukkan bahwa dengan nilai-nilai kita bahwa memang IQ kita lebih tinggi dari mereka. Itu mereka tes rinci percobaan dalam satu kelas, dan kemudian pada akhir semester, memang ternyata nilai-nilai akademis dari anak-anak di kelas B ini lebih tinggi dari kelas A. Padahal secara IQ fisik itu dibilang bahwa mereka sebenarnya lebih rendah. Artinya apa? Artinya dia mengembangkan belief system mereka. As you believe, so you become. Jadi mind and body is one system itu saya yakini, walaupun memang ada hal-hal fisik yang perlu dibantu secara fisik juga ya Dan. Itu sih jawaban saya untuk yang kedua ya Dan. Nah, untuk pertama, apakah Metaplace ini bisa dibuat terapi? Saya yakini bisa Dan. Saya yakini karena apa? Karena ini konsep yang baru diperkenalkan tahun 2023 dan so far saya yakini karena secara logika ketika kita menterapi orang, kita bisa memahami yang mana nih yang mengganggu dia. Dan itu akan membantu. Begitu Daniel. Ya, udah jelas Bu dari tadi. Ya. Jadi kamu nanya buat Yuk. ngetes. Nanti kita akan Enggak. Udah jelas dari tadi. Ketika Ibu bilang udah nggak tahu, ya udah selesai. Oh, itu yang kedua. Itu yang Ya, kedua. Pertanyaan pertama kan tentang terapi. Terapi kan bukan operasi kan? iya. Kalau terapi ya saya yakin itu bisa. Karena ketika itu sebenarnya saya mau memvalidasi aja sih. Karena values kan tadi menceritakan tentang values gitu. Sedangkan orang yang tadi saya sebutkan itu kan bermasalah soal itu. Ya sudah, nggak apa-apa Bu.
Lanjut yang Ya. lain, saya nggak gangguin. Oke, terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan ya, Yud ya. Sebelum pertanyaan, mungkin saya akan membagikan slide yang terakhir dulu biar sekalian menjawab ya, Yud. Oke, Bu. Oke, ini akan menjawab Daniel juga. Nah, saya punya slide terakhir sebelum saya jawab pertanyaan. Em, ini adalah dari Michael Hall dan itu membuat saya jadi berpikir ketika kita mengenal metaplace ini. Bahwa the challenge is not to identify what the mind does, tapi how it is organized. Mudah-mudahan menjawab Daniel. Ketika ada seseorang yang perlu diterapi, berarti ada sesuatu di dalam dirinya. Jadi bukan tentang apa yang dia lakukan, tapi juga bagaimana mengorganize-nya. So learn to see the relationship within the mind. Itu yang kita lakukan. Dan ini yang kemudian akan membantu kita dalam proses setelah recognition, lalu kemudian treatment. Nah, treatment ini adalah mengenali ini. Begitu, dan juga teman-teman yang lain. Saya lihat dulu, saya ngintip dulu. Oh, nggak ada. Oke, ini yang slide terakhir. Nanti sebelum saya closing dengan saya. So, itu teman-teman, dan yuk kita lanjutkan dengan pertanyaan yuk. Ini ingat bahwa how we organize our meta place. Itu Oke. yang tadi. Silakan, yuk. Ada pertanyaan, Bu. Ciri-ciri kalau kita sudah bertemu diri selain ada kedamaian dalam diri apa ya dari Bu Rosida? Baik. Terima kasih Bu Rosida. Sepertinya saya kenal Bu Rosida dari Bogor ya Bu? Atau bukan? Saya sok kenal, sok akrab nih. Baik. Anggap aja benar. Nah, Anggap aja benar, Bu. enggak aja benar ya. Ini Hmm. background knowledge saya, ada rasa kangen Oh, di situ. bukan. Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Oke. So, apakah akan lebih damai? Tergantung, Bu. Ketika kita belum tentu tidak menjanjikan damai. Tapi paling enggak lebih tahu ketika kita berwisata diri dan punya peta. Jadi nanti ini slide-nya akan dibagikan, nanti besok akan dikasih linknya. Di print aja, jadi peta. Oh ini karena gue believe ini. Oh, kalau begitu gue jadi tahu nih, ini yang bikin masalah nih. Setelah itu silakan mau diomelin, kesal sendiri, menyesali sendiri, atau kemudian udah dikenali mau diapain. Itu tadi kan, the challenge is how you organize that. Oke, berarti saya akan mulai cari coaching nih untuk membenahi yang ini. Atau ya udah acceptance aja lah. Nah, ini semua akan menentukan responnya nanti. Dan secara logika tentunya akan membuat kita lebih tenang karena kita tahu apa yang kita hadapi. Dan kalau lebih damai, mudah-mudahan ketika kita mampu berdamai dengan diri sendiri tentunya. Itu pun melalui proses yang tadi itu Bu Rosida. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan menjawab walaupun mungkin nggak senang. Saya kan maunya damai, Bu. Damai itu keputusan. Ya, ini hanya mengenali saja. Terima kasih, Bu Rosida. Oke, Bu. Thank you. Lanjut dari Pak Abdan. Bu Mar, apa penjelasan mengenai intuisi dalam metaplace? Saya perlu tanya Michael dulu ya, karena dalam metaplace tidak dijelaskan intuisi. Kayaknya Pak Abdan ada deh kemarin. Yud masih ingat nggak Yud? Bantu saya Yud. Michael pernah menjelaskan tentang intuition itu singkatan dari in dan tuition kalau nggak salah ya. Hmm. Yaitu apa? Mengajarkan kepada diri sendiri ya Yud. Kamu ingat nggak waktu dia Ya. jelasin itu? Kalau Enggak ya? yang saya paham dari Michael punya penjelasan, intuition itu sebenarnya ada hubungan dengan background knowledge, Bu. Maksudnya apa lebih karena kan intuition itu lebih ke based on experience kan, yang sudah karena sudah tersimpan begitu kuat gitu ya, jadi sudah sehingga ya itu yang mendasari kita bertindak gitu. Jadi intuition itu berhubungan dengan data pengalaman masa lalu, misalnya yang contoh yang saya lupa Michael waktu itu sempat ngomong yang ya kan ada ngambil contoh yang pemadam kebakaran ya, yang dia begitu lihat dia tahu ini akan ada api yang besar gitu. Tapi kenapa dia mampu ya? Karena dia sudah punya background knowledge tersebut gitu, Bu.
Itu film di kelas kita lagi gitu kalau nggak Ya, salah. tapi kalau nggak salah Michael juga sempat ngomong itu. Memang Gitu Bumar ya. pernah pakai di kelas. Michael juga ada menggunakan itu Ide jadi yang sama. contoh. Mm-mm. Oke, iya. Jadi Pak Abdan, thank you Yudi, thank you. Jadi intuition itu kan sebenarnya pikiran ya. Banyak orang kan mengira intuisi itu perasaan. Karena apa? Karena intuition itu adalah pengalaman yang high level, maksudnya udah jam terbangnya udah tinggi, sehingga tanpa mikir pun dia udah tahu gitu loh. Maka dikatakan itu sebagai perasaan. Nah, karena pengalaman jam terbang yang sudah tinggi, otomatis background knowledge yang berperan di sini. Sehingga dia bisa memproyeksikan apa yang perlu dilakukan. Intuisi. Dan tentunya melalui serangkaian yang tadi itu juga sih. Hmm. Apakah itu menjawab Pak Abdan? Ya, apakah itu udah gestalt Bu ya? Kalau intuisi itu berarti dari metaprest itu. Seakan-akan gestalt, karena kan terjadi begitu cepatnya. Hmm. Nah, tapi tetap melalui Metapres ini semua. Oke, thank you Bu Mar. Thank you, Coach Pak Yudi. Abang. Iya. Dan bisa salah ya. Hmm. Ya bisa salah. Oh iya, Karena siap background salah. knowledge-nya beda konteks gitu ya. Oke. Mungkin Pak Abdan boleh cari buku Blink. Bling ya. Itu salah satu yang menjelaskan tentang intuition ya. Hmm. Oke, terima kasih. Ya, Oke. silakan, Jul. Berikutnya ada dari Bu Firma. Apakah proses pemikiran terjadi tadi bisa diatur, mengingat itu berpengaruh dengan kehidupan nyata atau terjadi secara alami saja? Oke, terima kasih Bu Firma. Jawabannya bisa diatur kalau kita sudah tahu. Jadi awalnya hanya alamiah saja, tapi setelah ikut sesi hari ini, ya, dan nanti minggu depan kalau nggak salah, Yud, kamu juga ada acara wake up call minggu sekali atau sebulan sekali ya, Yud? Bulan sekali, Bu. Nah, sebulan sekali. Hari apa, Yud? Hari Kamis. Hari Kamis, Bu. Nah, Yudi ada di WhatsApp group, nanti tanya dia aja. Nah, itu biar bisa lebih detail lagi, itu juga menjelaskan metapresnya sehingga ketika kita mulai aware, maka kita lebih tahu dan kita bisa mereorganize-nya. Jadi mampu memanage metapres kita. Diharapkan demikian, Bu Firma. Ya, Hmm. baik. Terima Bumar, kasih. mau tanya Tunggu dikit dulu dong. di mau tangan moderator, antriannya, Dan. Lu Oke, sogok oke. gua dulu dong. Oh iya, iya. Ada di tangan moderator, ambil antrian, Dan. Ini saya baca dulu bentar ya, Dan. Ini ada apa komen dari iPhone GD, nggak soal pemeriksaan diri. Pemeriksaan diri itu lebih besar dari awareness dan kewaspadaan. Oke, thank you. Ini ada sebelum ke Daniel, ada dari Pak Teddy. Kenapa intuition disebut seakan-akan gestalt ya, Bu? Oke. Gestalt itu adalah ketika menyatu. Ketika kita minum teh manis, kita udah nggak bisa bedakan gulanya di mana, kecuali gulanya nggak larut, ya toh. Dan kita bahkan, apalagi pakai teh celup ya, kita nggak tahu tehnya di mana. Saya baru-baru ini minum teh yang English breakfast, tapi kelamaan celupnya, jadi pahit, sepet gitu ya. Tadi kayaknya hanya air putih deh yang gue tuangin, tapi kok jadi sepet gitu. Tapi kan nggak bisa bedain lagi mana tehnya, mana gulanya. Dan itu namanya udah menyatu jadi satu. Nah, intuisi juga demikian. Nggak punya data, nggak punya data, tapi tiba-tiba saya punya intuisi bakal terjadi dan terjadi gitu loh. Itu kan gestalt. Nggak punya data, dari mana munculnya keputusan yang intuitif tadi? Makanya disebut sebagai gestalt. Prosesnya yang gestalt. Seperti begitu, Pak Teddy. Ya, saya boleh ngomong ya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya apa namanya poinnya di kalimat atau kata seakan-akannya ini, Bu. Di situ saya menangkap bahwa intuisi ini tidak utuh sebagai gestalt gitu loh, dengan adanya kata-kata seakan-akan ini, Bu. Gitu loh. Oke. Ya, ya, Bisa dikatakan intuisi ini adalah sebagai gestalt ya, Bu ya. iya, Nah, sebagai gestalt, betul. oke. Jadi dia Oke. adalah kita melihat itu seakan-akan
Bukan seakan-akan lagi, nanti bahasanya seakan-akan ya. Jadi contoh yang diceritakan filmnya tadi oleh Yudi itu adalah ada satu kebakaran besar di dalam satu gedung, lalu kemudian para pemadam kebakaran masuk ke dalam untuk mematikan apinya. Di luar, tidak masuk dalam ruangan. Nah, ketika anak-anak pemadam masuk ke dalam ruangan, mereka tiba-tiba merasakan apa ya? Saya lupa ya, apinya mati ya. Tapi kemudian Ya. hening sama sekali tidak ada suara dan hening dan di orang bingung di dalam. Tiba-tiba nggak ada suara. Nah, mereka kan pakai radio ya. Kaptennya mendengar. Apa tidak ada suara? Cepat kalian keluar. Nggak ada api di dalam. Iya, tapi cepat keluar katanya. Apa hubungannya? Udah nggak ada api, hanya suara senyap aja, tapi disuruh keluar kan bingung. Dan benar begitu mereka keluar meledak itu gedung. Dari mana? Nah, akhirnya diinterview lah si kapten ini, akhirnya dia mulai menggali dulu punya pengalaman seperti ini, dulu pernah punya pengalaman, dan kemudian itu menyatu. Tapi saat kejadian kan dia nggak mencari itu, tiba-tiba aja jadi tahu. Nah, itu kan gestalt. Itu yang dimaksud begitu. Ya, makasih Bu Mar. Makasih. Bagi yang pernah nonton filmnya, ya lebih kurang seperti itu ya. Saya juga lupa-lupa detailnya. Oke, baik. Thank you. Ya, silakan Yud, monggo. Oke, dari Koko Daniel. Oh, Koko Daniel, mana Dan? Bu, Oh, iya. singkat aja, apa unik atau kelebihan dari konsep meta meta place ini dibanding konsep psikologi yang lain? Oke. Kalau kamu bicara soal konsep psikologi yang lain, saya perlu lebih clear lagi konsep apa. Oke, katakanlah Jung deh. Oke, Jung dengan arketipnya ya. Ah, Artefak atau arketip ya. archetype. Arketip ya. Kalau kita bicara konsep-konsep itu seperti Jung, mereka masing-masing punya konsep dalam ranah mereka. Dan kalau kita mengenal ranah-ranah itu kan terus berkembang ya Daniel ya. Pertama dengan psikoanalisa, itu yang paling awal. Dan paling awal sampai itu oleh Sigmund Freud dan sampai sekarang masih banyak Freudian yang mengadut Freud. Lalu kemudian berkembang behavioristik, lalu kemudian berkembang eksistensi dan terus berkembang. Berkembang itu berarti apa? Ada sudut pandang baru berdasarkan penelitian, berarti ada pembaharuan, dan pembaharuan. Jadi, apakah itu berlaku? Berlaku. Psikoanalisa masih berlaku? Masih. Tapi dengan konteks dan waktu yang berubah, tentu ada perkembangan juga. Demikian juga dengan metaplace. Ini adalah konsep baru dan baru dikenalkan tahun 2023. Bahkan ketika kita belajar metaterapi, Michael Hall mengajarkan metaterapi di tahun 2023 di Bali juga menggunakan konsep metaplace. Di situ saya melihat bagaimana penggunaannya begitu. Jadi apa ini ya menurut saya ada konsep baru kita bisa lebih up to date sih dan saya tidak ingin mengatakan yang lain itu jelek enggak sih, tapi saling melengkapi dan membuat lebih up to date itu dengan jawaban saya. Spesifiknya Bu, up to date-nya di mana? Up to date-nya adalah kalau di Zoom mereka ada bahas nggak tentang background knowledge, tentang future, tentang metafor, tentang decision. Jadi mungkin kamu bisa menjelaskan karena kamu mendalami lebih dalam. Jadi sekali lagi, kalau kamu dalami, kamu bisa mengkaitkan. Tapi secara pembelajaran di psikologi, apakah semua orang mempelajari sedalam itu? I don't know. Oke. Gitu. Ya. Ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan lagi. Tujuan akhir dari belajar metaplace itu apa ya, Bu? Dari John Makassar. Ya, terima kasih Pak John. Belum tidur, Pak. Tujuan akhir apa? Kita hanya berwisata, Pak. Berwisata jalan-jalan. Jadi kita mengenal diri kita sendiri pastinya. Yang jelas mengenal metaplace itu membuat kita lebih mengenal diri kita tentang apa yang terjadi dalam pikiran kita. Itu dulu nomor satu. Dan seperti yang saya bilang, kita baru bahas recognition-nya loh, belum treatment-nya gitu. Karena setiap level ada treatment-nya masing-masing, Bapak gitu ya. Enggak, kita nggak membahas treatment. Paling enggak mengenal diri sendiri dulu. Itu tujuan akhir dari sesi hari ini dengan mengenal metaplace.
Kalau sudah kenal makin sayang dong, Pak. Katanya tak kenal maka tak sayang toh. Mengenal makin sayang. Dan kalau tadi Pak John belum sempat dengar di awal, saya bilang bahwa kalau wisata itu healing-healing. Jadi kalau kita lagi stres, berhentilah sejenak wisata dalam diri. Lalu kemudian mulai menghargai apa yang di dalam, dan kemudian mulai mengenali situs-situs, yaitu layering-layering tadi. Lebih mengenal diri, Pak, jawabannya. Terima kasih, Pak John. Kecuali Pak John mau nambahin. Udah nggak ada di sini kali, jangan-jangan. Ada, Bu. Ada ya? Hmm. Layar saya nggak kelihatan. Oke, Oke, saya baik. lanjut dulu ya sambil Ya. mungkin Pak John nanti kalau mau nambahin silakan raise hand. Dari Bu Warda, ini kayak tadi soal intuisi yang pakai contoh iya soal related Bu, saya merasa anak saya akan kecelakaan dan saya berdoa mohon keselamatan untuknya. Lalu malamnya saya ditelepon salah satu kakak teman anak saya, kakak dari teman anak saya, benar terjadi kecelakaan tapi anak saya selamat dan temannya luka parah. Apakah ini gestalt juga? Yang mana yang disebut gestalt dalam hal ini? Intuisinya. Hmm, ya Em, em, mungkin Gini intuisinya. loh, gestalt itu sebuah istilah. Jadi sedikit sejarah. Gestalt itu nama teori pendekatan. Ada yang namanya Gestalt teori oleh Fritz Perls yang menjelaskan tentang bahwa jangan melihat hanya persatuan, tapi semuanya menjadi satu. Gitu. Itu Gestalt. Lalu kemudian Gestalt itu dipakai sebagai istilah gitu. Istilah apa? Istilah tentang merge in, menyatu. Itu namanya Gestalt. Nah, kalau tadi saya bilang intuisi Gestalt dari background knowledge, karena apa? Banyak sekali tapi udah menjadi satu sehingga nggak bisa dipilah-pilah lagi. Itu namanya Gestalt. Nah, kalau dalam hal cerita Ibu tadi, saya berusaha memahami Gestaltnya yang mana ya, Bu? Ibu dapat feeling, ya gitu ya, Yud ya. Iya, kesannya. Jadi karena tadi ada sempat ngomong apa seakan yang tadi bahasa seakan-akan gestalt itu ya tadi pertanyaan dari Pak Teddy ada kata intuisi itu kan gestalt. Mm-mm. Nah, apakah berarti ini kan dianggap adalah saya ada intuisi nih bahwa anak saya akan mengalami kecelakaan gitu. Nah, berarti apakah itu sama dengan juga gestalt gitu? Mungkin lebih tepat itu intuisi kali ya, Bu. Ya, itu telepati aja lah. Itu Ya. koneksi antara ibu dan anak. Ya. Bisa jadi begitu. Hmm. Eh, oke, monggo Pak Teddy. Iya, Bumar, mau Baik. tanya lagi, Bumar. Ini kan kita membahas tentang meta place ya, Bumar. Terkait dengan meta place ini, meta sendiri kan artinya di atasnya, gitu ya, Bumar. Nah, berarti kan ada place, terus kemudian place di atas place-nya. Seperti itu ya, Bumar ya. Ini Tentang meta mengenai place ini. mengenai istilah meta place Is- ya, Pak. Iya, tentang meta Oke. place ini sendiri. Kan place berarti kan kalau meta place berarti place di atas place, begitu ya, Bu? Kalau secara harafiah iya, tapi yang ngasih nama Michael Hall, Pak. Jadi saya nggak tahu mengapa dia menggunakan nama istilah meta place. Yang jelas Ya, bukan tempat di atas tempat. ya. Meta place itu ada di dalam sini. Ya, nah maksudnya dari gambar yang Ibu tadi jelaskan, di mana kan di awal dari state, kemudian ada representasi, kemudian ada belief, value, sampai ke intensi ya, Hmm. intention. Nah, itu kalau dilihat Ecological yang terakhir. sampai ecological yang terakhir Ibu. Nah, kalau dilihat dari yang skema gambar Ibu itu, berarti meta place-nya itu sendiri mulai dari belief kah sampai ke atas, atau dari state itu udah dikatakan sebagai meta place, Bu? Atau bagaimana, Bu? Keseluruhan, menjawab pertanyaan Pak Teddy, keseluruhan itu adalah meta place. Oh, Di oke. dalam ini ada layering. Mm-mm. Waktu kami ikut training itu, Pak, itu dijalankan dalam bentuk, dijalankan, ditaruh dalam bentuk perjalanan, dan kita bisa kemana-mana, tidak berurutan begini. Hmm. Seperti tadi yang Bu Rati bilang bahwa ada anak muda nanya, lalu saya meyakini anak ini tukang nanya, itu kan belief. Lalu values-nya udah saya mau anak ini belajar. Lalu belajar tiba-tiba muncul background knowledge, anak itu bukannya tukang nanya, dia nggak pede. Akhirnya lari lagi ke belief lagi. Jadi itu sangat-sangat sangat dinamis di dalamnya. Oke. Berarti Sangat dinamis. dari gambar tadi dari mulai state sampai ke atas itu udah
dinamakan MetaPlace itu sendiri, Bu ya? Keseluruhan barang ini. Oke, ya. Konsep Terima ini kasih, Bu Mar. namanya MetaPlace. Iya, ya. Terima kasih Pak Teddy. Dan Yud, gimana? Masih ada pertanyaan? Karena waktunya sudah Eh, 31 ya. ada satu terakhir masih dari Pak John, Oke, dari sebenarnya dari Pak Oki juga ada oke. konstruksi makna dari Metaplace boleh dibahas lebih dalam wisata diri, Bu. Mungkin ini kali ya, saya langsung bantu jawab. Kayaknya tidak sekarang, tapi kayak sesi berikutnya kali ya, Bu. Iya, Karena Pak waktu Oki. juga. Japri Pak Oki. Oke, Japri ya. Ya, Oke, kayaknya atau ini tulis di grup aja nanti. hmm, Karena bisa setengah jam kita bahas ini nanti. lebih kali, Bu. Mungkin ini Lebih kali ya. ya, Bu. Saya boleh, Pak Bas kan ada ini ya, ada yang Metaplace yang apa, Video. video ya. Iya. Boleh dipromo nggak, Bu? Iya, silakan. Silakan, Yud. Kamu punya bahan promosinya. Nggak ada, Bu. Jadi cuma saya itu boleh tanya ke Metamind lebih detail, Oke. boleh hubungin ke Metamind kan, temen-temen ada daftar, ada Metamind, ada Mbak Indah ya, kayaknya Enggak, Yud. Koreksi. nggak. Videonya hanya dari Pak Bas. Oh, tapi dapat bantu untuk ini Iya, nggak? bisa. Nanti saya akan tulis di grup ya. Hmm, Bagi yang mau membeli video tentang MetaPlace ini, bisa hmm, hubungi Pak Basian dan langsung beli dari beliau. Ya, ya. ada. Nanti saya akan umumkan di grup. Thank you, Yudi, Oh, untuk lebih jelas oke, lagi Bu. dari MetaPlace ini. Nah, nanti di sana akan Ya. kelihatan langkah-langkah yang dilakukan dan juga flipchart-flipchart yang ketika Michael menjelaskannya. Ya, Hmm. Oke, jadi kalau teman-teman mau mendengar kemarin karena sedikit menambahkan, jadi eh, di Desember November ya, November 2024 ya. ada Desember ya, Desember awal ya, Bu. Sorry. Uh, oh, MetaPlace akhir November. Oh, akhir Lalu November awal ya. Desembernya PCMC. Oh iya. Akhir November, jadi ada Metamind menyelenggarakan pelatihan Metaplace yang dibawakan langsung oleh Michael Hall dan di sana ada rekamannya yang Mhm. di-manage oleh Pak Basian, Ya. partners dari Metamind juga. Jadi Mhm. nanti Bu Mar akan informasikan lebih detail. Nah, kalau teman-teman yang mau dapat membeli videonya yang video pelatihan dari Metaplace yang dibawakan langsung oleh Michael Hall. Ya, Mhm. Ya. oke. Eh, ada Bu Julian yang raise hand, monggo Bu. Pak Yudi, Bu Mar, terima kasih ya. Saya belajar banyak banyak, terutama tadi Bu, ketika ada slide yang challenge-nya bukan untuk mengidentifikasi apa yang the mind does, tapi hubungan antara satu sama lain itu Bu ya. Saya hanya ingin bertanya sama Bu Mar, apakah ini yang dimaksud adanya yang unorganized ya? Misalnya seorang istri, dia identitinya adalah istri yang patuh, gitu ya Bu ya. Value-nya adalah patuh, artinya 100% taat gitu ya kepada pasangan hidup. Lalu pada satu perjalanan hidup dia begini, masa hidup gue gini aja sih gitu loh. Apa iya cuma segini aja gitu. Gue perlu lebih nih gitu ya. Saya pengen ini, pengen ini. Nah itu kan berarti kayak unorganized di situ ya, Bu Maria. Ya, ada konflik dalam diri akhirnya. Nah ada konflik dalam diri meskipun tuh sudah berjalan rapih tanda petik ya Bu ya. Ya. Nah yang saya mau tanya Bu Mar, ketika ada keresahan itu apa cuma begini aja? Nah itu layer yang mana itu Bu ya? Ya, itu yang nanti perlu di perlu dieksplor lebih lanjut layer yang mana. Oh. Ya. So bisa jadi what you believe about as a Mm-mm. wife, bisa jadi values-nya, bisa jadi identity-nya dan banyak hal yang bisa dieksplor. Nah, itu nanti Hmm, akan masuk ke sesi yang namanya treatment, which is nggak ada di sini. treatment. Tapi Iya, paling iya. nggak mengenali dulu, oh ternyata ada Hmm, layering yang nggak cocok di situ, bentrok. Nah, gitu. iya, iya, iya. Baik. Makasih ya, Bu Mari. Baik, terima kasih. Oke, Oke, thank you Bu Yud, Julia. kita Ya, tutup. tutup Bu. Oke. Eh, Saya ada yang mau saya tunjukkan sebentar, Yud. ya, ini sedikit aja Bu. Nanti ini ada Ah, Bu Firma. Saya baru oh, pertama oke. ikut ini agar agar apa dapat masuk grupnya, gimana caranya. Nanti akan diumumkan di grup WhatsApp untuk link ke forum Metamind ya Bu. Iya. Mm-mm. Jadi teman-teman jangan meninggalkan grup yang sekarang dulu. Grup ini akan bertahan untuk diskusi, tanya jawab sampai sesi forum Metamind yang bulan April. Dan besok kami akan berikan link, besok hari Jumat ya.
Hari Kamis. Jadi besok kami akan berikan link untuk rekaman hari ini dan juga kami akan berikan link untuk mengambil materi hari ini PDF dan juga akan dikasih link untuk bergabung ke forum MetaMind yang grup induk. Jadi kalau ada yang tanya, boleh nggak saya masuk grup induk? Nggak boleh kalau belum ikut forum MetaMind sama sekali. Jadi teman-teman yang di sini berkesempatan untuk ikut grup induk karena sudah mengikuti acara malam ini. Slide penutupnya adalah saya ingin menunjukkan tentang sistemik bahwa we all interrelated dan interconnected. Dan yang lebih penting lagi saya mau promosi teman-teman sampai berjumpa di bulan depan dan kita bulan April ada Unleashing Vitality to Authenticity dan saya bilang don't betray yourself, live your life to the fullest. Jadi bagi yang tertarik, silakan ikut acara di 25 sampai 27 April. Ini bagian dari aktualisasi diri. Dan kemudian teman-teman, terima kasih Yudi tadi telah mengingatkan. Saya nanti akan sharingkan mungkin besok pagi ya. Saya akan cari broadcast-nya tentang rekaman dan bisa juga daftar via Indah untuk membantu teman-teman yang mau membeli rekamannya. Ya, kadang-kadang ada hal-hal teknis terpaksa langsung dengan Pak Bas, Yud. Kalau nggak salah selain Metaplace juga ada metaterapi ya, Bu? Metaterapi, Metaplace, dan juga PCMC. PCMC. Ya, Oke. itu ada rekamannya juga. Oke, kalau begitu teman-teman kita foto bersama dulu ya, Yud. Aku perlu minta bantuan Yudi nih untuk foto nih, Yud. Bisa nggak kalau foto di tempatmu, Yud? Oke. Ya, silakan. Teman-teman stop chat dulu ya, kita foto bareng. Yuk. 1, 2, senyum. Oke, bentar sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you. Baik. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya hari ini, malam ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang masih penasaran, silakan tanya-tanya di grup yang sekarang ini untuk kita lebih diskusi lagi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau penjelasan saya terlalu ini, tapi besar harapan saya kita bisa belajar dan semakin belajar untuk mengenal diri kita masing-masing. Terima kasih pada Yudi yang saya todong mendadak menjadi moderator dan sekarang saya kembalikan ke Yudi untuk closing buat kita semua. Silakan Yudi. Thank you teman-teman semua. Oke, karena ini udah malam juga. Thank you Bu Mar untuk sharingnya terkait dengan Metaplace. Semoga membantu teman-teman untuk makin mengenal diri teman-teman di dalam diri teman-teman dan untuk berkunjung ke dalam diri teman-teman. Tentu ini masih pasti Bu Mar akan sharing lagi karena dalam waktu 90 menit masih banyak yang dapat dijelaskan terkait dengan Metaplace ini. Jadi kita mari menunggu atau kalau teman-teman udah nggak sabar, boleh segera membeli recordingnya dari pelatihan Metaplace itu sendiri. Oke, thank you Bu Mar dan thank you teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat dan teman-teman yang puasa semoga puasanya berjalan dengan lancar. Iya. Thank you. Ya, thank you teman-teman. Selamat malam.